Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kak Ridwan, Cek Wan, langsung ke SMA SON. Di sini ada acara pembuatan ekoenzim. Nah, Cek Wan akan langsung wawancara sama Ibu Ketua Dharma Wanita SMA SON. Nah, langsung kita wawancara dan kita pakar dikit sama Ibu. Dan nanti langsung kita lihat sistem pembuatan ekoenzim itu. Ekoenzim itu yaitu apa dan gunanya untuk apa. Nanti netizen akan tahu. Nah, justru itu ikuti perjalanan Cek Wan kemana saat ini, ya, dan lihat videonya. Check it out. Mari kita saksikan YouTube Cek Wan di masa perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Nah, netizen, pagi hari ini kayaknya nih udah kelihatan, udah terang. Nah, tinggal buka menu baru tahu Cek Wannya. Nah, Bu, mohon izin Bu buka masker Bu ya. Nah, biar ada apa-apa kali Bu. Iya kali Bu, enggak susah kan. Nah, Bu, mohon izin, ini kan netizen kita, ini kan mungkin banyak yang tahu nih sama Ibu. Nah, untuk lebih tahu lagi kan ibarat pepatah tuh tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta kan gitu ya. Nah, alangkah baiknya Ibu coba kenalan dulu siapa nama Ibu gitu. Nama baik cukup. Iya, seru dia tinggalnya di mana. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nama saya Ibu Dewi Zakia. Jabatan juga. Iya, jabatan juga di sini. Saya Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekolah Olahraga Negeri Singjaya, Sumatera Selatan. Wah, jadi beliau ini Ketua Dharma Wanita SMA SON Bu ya? Iya benar. Alhamdulillah. Nah ini Bu, Cek Wan nih pengen tahu nih Bu, kalau di media kan Cek Wan nih Bu, kalau pramuka Kak Ridwan. Cek Wan Cek Tu. Cek Awal. Nah di sini Cek Wan ingin mendengar Ibu kegiatan-kegiatan Ibu nih di SMA SON nih, dan juga mungkin ada kegiatan lain apa lah Bu. Nah, mungkin sebelum cerita, nah Ibu tinggal di mana? Nah tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah Pak. Oh di rumah iya. Di bawah langit ya. Benar. Percaya nih Bu. Iya. Alamat kita di Geria Mutiara 2, di nomor 22 Sukawinata. Oh, Sukawinata Bu ya? Iya. Oh iya. Yang tembus jalan baru Bu? Iya, tembus tempat sampah juga Pak. Oh iya, sampah Bu itu harta kan itu. Kalau di situ banyak sampah, kalau kebanyakan sampahnya yang kita manfaatkan. Oh iya benar. Terutama sampah-sampah yang dari dapur itu bisa disaksikan nanti. Nah, ternyata Ibu kita ini punya giat yang memang memotivasi untuk para pramuka, untuk para remaja, Bu ya. Nah, boleh cerita Bu, kegiatan Ibu ini apa Bu? Kalau untuk ini kebenaran ada kegiatan hari ini. Iya. Kita kegiatannya adalah pelatihan pembuatan ekoenzim. Oh, ekoenzim. Ekoenzim itu apa Bu? Cek Wan tidak ngerti bahasa Inggris. Kalau bukannya Pak Eko ya? Enggak. Kalau ekoenzim itu suatu cairan yang dihasilkan dari fermentasi, baik itu kulit sayur ataupun kulit buah, ya, yang dicampur dengan molase dan kita diamkan selama 3 bulan. Oh, itu gunanya untuk antiseptik, untuk pengharum ruangan, untuk sabun juga, pokoknya banyak sekali manfaatnya. Nanti kita bisa lihat di acara. Wow, ternyata ini penemuan ini Cek Wan perlu tahu nih Bu. Oh bukan penemuan saya loh. Bukan. Jadi itu hanya pengimbasan. Karena ada kegiatan
kegiatan Dharma Wanita yang dari kota, dari provinsi, dan asal muasalnya itu sendiri dari Thailand kalau nggak salah ya. Dari mana, Bu? Dari Thailand kalau nggak Oh, salah. dari Thailand, Bu. Kalau nggak Nah, salah ini. nih ya, pokoknya dari mancanegara gitu. Nah, berarti Cek Wan juga perlu belajar ini. Seharusnya belajarnya ke sana. Iya, Ke mancanegara itu sekalian langsung. Kan mirip-mirip tuh. iya. Oke, mirip-mirip. Iya, mirip. Itu solidnya ya. Oh, Cek itu. Nah, yang jelas kan nanti kan Cek Wan juga pengen tahu Bu, proses-prosesnya gimana, Bu ya. Nah, itu nanti untuk apa kan jadi di pramuka juga Bu, mungkin kan bisa kita ngajari anak-anak kita juga Iya, kan caranya gimana. Dan juga Bu di Sumatera Selatan ini kan tahun 2022 ini sudah mulai ada event nasional Bu. internasional untuk pramuka. Oh iya, itu kan kita ada bumi perkemahan besar kita yang sudah lagi dibangun oleh dibantu langsung oleh pemerintah, yaitu gubernur kita di Gandus Bu. Di Gandus, ya tahu saya di Gandus. Nah, dekat Reder, masuk itu bumi perkemahan terbesar kita untuk Sumatera Selatan di situ. Oh, gitu. Nah, Kapan itu? itu insya Allah 2022, tanggalnya belum tahu karena lihat sikon. Itu ada acara Saka Bayangkara Nasional. Jadi semua Saka Bayangkara yang pendidikan masalah kepolisian, nanti semua Saka bisa, semua siapapun bisa pakai Gandus itu. Oh, Ah, begitu. Besar nasional, sekali ya iya. nasional. Nanti ketemu di situ. Dan kebetulan Cewan juga kan andalan keluarga Sumsel, mungkin juga masuk dalam lapangan lah istilahnya. Masuk dalam lapangan. Masuk dalam lapangan, bukan? Bawah lapangan. Karena kan daerah situ ada yang untuk bawah lapangan. Oh, malah yang bolanya itu. Nah, selain giat itu apa lagi Bu Kegiatan lain ya? Iya. Kalau sebelum kegiatan hari ini, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan per bidang. Ada bidang ekonomi, contohnya pengadaan pembuatan kantin di sekolah. Karena kan di sini itu kan banyak siswa yang menginap di asrama. Jadi ada beberapa keperluan yang mereka harus ada, tapi tidak, kalau mau beli keluar kan jauh tuh. Jadi kita harus sediakan walaupun sedikit jumlahnya, tapi untuk mensupport mereka pada jam-jam istirahat. Dan Kemudian menjamin untuk kesehatan gitu. Kemudian kalau di bidang pendidikan, nah ini paling banyak nih kegiatannya. Ada line dance-nya. Wow, terus Bu? Per 2 minggu sekali. Kemudian ada Jumat sehatnya. Kemudian kalau bidang sosial budaya itu sudah ke pondok pesantren Kiai Morogan untuk program Jumat berbagi. Oh, jadi ke pesantren Bu ya? Sudah pernah juga ikut lomba lagu Sumatera Selatan dan alhamdulillah kita mendapat juara. Wow, lagu apa waktu itu? Lagu petang-petang. Petang-petang. Iya. Oh iya. Ada lagu kalau tidak salah ada videonya kemarin ya. Ada. Iya. Ada juga kita buat kebun untuk pemanfaatan lahan, kan di sana ini banyak lahan kosong. Iya, lahannya besar sini Bu. Jadi kita tanami toga, tanaman obat keluarga, kemudian beberapa buah naga, gitu ya. Kemudian kedepannya kita akan buat keripik dari batang pisang. Keripik dari batang pisang? Ya. Bisa Bu? Bisa. Ya. Nanti kalau selesai kita bagiin. Wow, jadi batang pisang pacak dibuat keripik. Nah, netizen ingat ya, batang pisang bisa buat keripik. Bisa. Nah, ini kaget nih Cek Wani. Untung enggak ini apa ada api keluar. Saking kaget ya. Oh, jadi gitu Bu ya Allah. Itu batang pisang sebesar itu dipotong-potong, dicincang jadi apa? Cak malu jadi keripik. Itu ada sesi belajar. Iya. Wah, ini ilmu besar nih untuk pramuka nih. Soalnya ini kayaknya banyak alam Bu ya. Proses jadi alam. pas untuk anak pramuka kan. Pasnya itu. Waduh. Jadi nanti kita bisa bersinergi dengan anak-anak pramuka tuh Betul. untuk membuat keripik pisang, karena gampang kok buatnya, nggak sulit-sulit amat. Dan juga Bu kan selama ini kan batang pisang itu kan dibuang-buang baik. Ibu ya? Itu kan kemarin tuh beberapa batang pisang yang udah ditebang pisang itu batangnya kan nganggur tuh. Nah, iya. Malah jadi Ya, saya jadi membusuk. kepikiran, ini lebih baik dibuat
keripik batang pisang aja. Oh. Ya, tapi kadar apa racun apa mana sudah tahu ya prosesnya. Sudah tahu, terutama yang kita pakai itu batang pisang tepok. Oh, Pisang jadi bambu. bukan semua batang Tidak semua. pisang. Bisa sih kalau untuk misalnya batang pisang yang lain, tapi rasanya agak apa ya, sepat-sepat gitu. Oh, gitu. Kurang enak. Yang Tapi paling itu enak untuk jadi manis, untuk jadi pedas bisa Pak tuh ya? bisa. Oh, iya. Tergantung bumbu yang dicampur nanti. Tapi boleh juga Bu, soalnya gini, kan selama ini kalau Cewan keliling Bu, kemarin ada salah satu daerah, itu daerah itu dia lagi buat untuk air minum Bu, kayak air mineral itu, nah dia punya merek sendiri. Nah itu air Jadi mineral. kalau gitu keripik pisang itu buat merek sendiri. Nah itu maksud Cewan. Jadi kalau bisa ada merek sendiri kan bisa Iya, bisa. dijual. Soalnya kemarin Jadi kalau dari Sons, keripik Sons jangan pakai Sons, kurang keren kan? Iya. Pakainya Sony. Sonis. Iya, memang karangan ibu sendiri kan Iya, itu Sonis di pasar Tackle, ya. dan bisa terjadi Bu ya kalau anak-anak pramuka ini kan ini masih masa Covid Bu ya. Biasa kalau lomba itu anak-anak pramuka sambil lomba sambil jualan dia bisa Bu. Bawa keripik jualan teman-temannya itu cepat laku dia. Dengan harga yang sedikit terjangkau gitu kan, mungkin 4 ribuan atau 2 ribuan. Mudah-mudahan, tercicip enak ya akhirnya nyoba. Begitu. Bagus idenya. Iya, itu. Soalnya kemarin kan Cek Wan barusan keliling lah dari daerah Banyasin ya. Dari Banyasin. Jadi mereka punya sekarang lagi mengolah untuk buat air mineral. Air mineral. Punya sendiri gitu. Kan selama ini banyak di Jawa Bu ya. Nah, gitu dia buat sendiri, merek sendiri. Itu bagus juga Bu. Sekarang kan butuh air itu sangat benar itu kan. Iya benar. Kalau air itu ya, tanpa air kita nggak akan hidup. Betul. Nah, seperti contoh Bu, ya ini bukan ngajari Bu, Bu ya. Ngajarin, tidak kamu ngajarin dia. Kayak apa ya Bu ya? Salah satu Kentucky lah Bu ya, salah satu Kentucky. Memang mereknya nggak perlu Cek Wan itu. Itu pengusaha itu asalnya umurnya dulu 60 tahun, tapi hasil dia sampai sekarang mendunia. Merek itu mendunia. Orangnya yang dia punya ide buat itu umurnya 60 tahun, tapi sekarang udah meninggal. Tapi sampai sekarang sudah produknya sudah mendunia, tahu semua. Saya 35 misalnya sekarang ya, berarti 15 tahun lagi baru bisa. Bukan maksud Cewan itu, maksud Cewan itu kita masih banyak kesempatan. Iya benar. Kirain harus umur 60. Enggak, semangat ya Bu, Gitu semangat, ya. semangat. Jadi Cewan juga dapat motivasi ya karena di pramuka kan saling berbagi, dapat ngasih informasi gini, oh ya bener gitu. Apalagi yang kemarin Banyasin kan punya gagasan kayak itu. Ya kalau di Banyasin kemarin kita baru juga acara dari Dharma Wanita di Banyasin kan. Kemarin itu pembuatan pot bunga dari sabuk kelapa. Nah, Itu juga nanti diimbaskan di sini. nah kalau bisa son, gebrakan, iya kita harus gebrakan ke son kan. Cewan tuh ibaratnya sebagian kecil di son sebagai pramuka, siap juga sih untuk bisa mempromosikan nantinya kalau itu. Alhamdulillah. Siap bantuan juga juga. Jadi tidak capek-capek ya. Wah ini di sarana promosi ada Cek Wan ya. Iya, kita promosikan Bu, insya Allah gitu kan. Dan juga kali buat nonton acara kita Bu, hari Kamis live. Iya, Itu hari acara Kamis. komedi kosan Manci Bu. Hari Kamis ya. Semalam saya live. Nah kalau nontonnya hari Selasa jam 4 siaran ulang. Hari Selasa jam 4, kalau live-nya Kamis. Iya. Kalau live-nya Kamis tiap jam 7 sore. Mudah-mudahan inget terus ya. Nanti Besok Cewan bisa ya. minta kontak Ibu Bu ya, dan Boleh. juga minta nama lengkap Ibu gitu. Boleh. Ya kan? Dan bisa lah Bu, nanti di YouTube Cek Wan ini, nomor Ibu bisa ditanya, mana Bisa. tahu ada yang bertanya, Boleh. nantinya kan, oh Bu, bisa Bu, ini buat keripik gimana? Oh bisa masuk juga. Iya, bisa. Kan bisa ditayang di sini Bu, nah di YouTube Di ini. sini ya. Nah Bu, mungkin ada untuk motivasi anak-anak remaja sekarang tuh apa Bu, kira-kira Bu? Untuk anak remaja sekarang, itu sebaiknya harus lebih kreatif lagi, memanfaatkan kondisi-kondisi alam kita ini, karena sekarang kan
lagi giat-giatnya itu selamatkan bumi kita. Wow, selamatkan bumi kita Iya, ya. makanya kita program pelatihannya itu yang berkaitan dengan bumi, seperti pembuatan ekoenzim, pemanfaatan sampah kulit buah dan sayur, kan, kemudian pemanfaatan batang pisang yang dibuang-buang tadi. Nah, itu semua berkaitan dengan selamatkan bumi kita. Betul, betul. Nah ini ada masukan lagi Bu, kemarin ada salah satu sekolah katanya daun-daun yang bertebaran itu jangan dibakar katanya, dikumpuli Bu ya. Iya, Jadi kalau apa? Ibu Darmawan itu tuh untuk pembuatan batik ya, ekoprint. Dibuat itu dari Dharma Wanita buat sendiri itu. Ada Dharma Wanita provinsi jadi buat pakaian, dibuat hijab, ekoprint dari daun-daun yang itu bisa kita manfaatkan untuk pola-polanya. Nah berarti nih Susan, semua yang ada di bumi ini nih jangan sampai terbuang Bu ya. Jangan sampai terbuang, sabut kelapu pun bisa dibuat pot bunga. Nah, yo kelapu Bu. Sabutnya serbu miso itu pramuka tuh serbu miso. Makanya sekaitan kan dengan lambang pramuka kelapa, mulai dari bawah sampai ke pucuk bisa manfaatkan. Oh iya. Nah selain apa Bu? Tadi Bu kata motivasi Bu tadi jangan kemudian menjaga alam, ya, menjaga kita alam. memanfaatkan limbah-limbah yang ada di alam kita, kemudian kreativitasnya. Apalagi ya yang sekaitan dengan anak-anak pramuka ini biasanya lebih agresif, lebih gesit dalam misalnya nih sekarang ini tidak bisa jual fisik, jualnya online, ya. Kemudian menumbuhkan minat siswa seluruhnya itu untuk supaya mempunyai kreativitas dengan dan yang inovatif, ya. Bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi kalau misalnya sesuatu itu yang belum pernah ada, itu dapat penghargaan. Betul. Berarti kita punya karya, punya ilmu yang kita ciptakan sendiri, bisa bermanfaat semua orang. Wow, menjadikan benar Bu. Kita itu kalau kita punya karya, kita diakui dunia, ya. Iya. Kita bilang sendiri kan orang mencari kita sendiri. Iya betul. Wow, dapat wawasan bener nih Cik Wan di sini. Nah terus itu Bu, karena kan ibaratnya itu dalam masa COVID ini kan anak-anak ini kan nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi untuk para remaja jangan patah semangat, jangan nak tidur baik juga tuh. Iya, jangan nak tidur. Ya ibu-ibunya itu gerak. Nah di situ ya. Nah Iya. netizen, ibu kita ini adalah istri dari kepala sekolah SMA Son yang banyak giat ya. Nah jadi itu kayak selik giat-giat apa kayak akan ditayangkan ya oleh rombongan Dharma Wanita dipimpin oleh Ibu langsung. Nah kita selik waktu ini. Nah untuk itu Bu, untuk bridging penutupnya apa nih Bu kira-kira Bu? Ada lagi? Pesan-pesan kira-kira Bu untuk remaja, kawan Ibu apa itu boleh? Saya tuh cuma ingin berpesan satu. Itulah program dari pemerintah, cuma selamatkan bumi, bebaskan dari sampah melalui ide-ide kreatif. Betul. Jadi saya juga bukan hanya meminta imbas dari atas nih, imbas ke bawah, enggak. Kalau bisa kita menemukan sendiri itu saja. Dari saya juga saat ini lagi mencari apa sih yang bisa saya hasilkan gitu. Oh iya. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Betul. Hal kecil kalau orang banyak lakukan kan akan menjadi besar. Benar. Jadi mulai sekarang tumbuhkanlah semangat kreativitas untuk membuat suatu karya yang berkaitan dengan lingkungan kita. Amin. Ya, itu pesan dari Ibu kita. Ya, ibaratnya banyak berkarya dan banyak menghasilkan. Iya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Nah, ada lagu nih, jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu. Nah, itu lagu ini apa? Sekaitan dengan ada kebetulan dengan anak dan iya, benar. Saya kan suka pakai lagu itu. Betul. Nah, ini juga Bu, kalau Ibu juga pengen tahu juga bahasa halus Palembang, bisa juga di Pro 4 RRI itu sama Anwar Bek, Yai Bek kita sama Cik Wan langsung kelakar. Itu malam Selasa Bu.
malam Malam Selasa jam Selasa. 7 di RRI langsung. Gitu. Rabu bahasa halus Palembang. Tapi kita ngomong Palembang ini belum halus itu. Ada yang lebih halus lagi tuh. Iya. Aku juga ngerti bahasa Palembang, bisa bahasa Palembang, tapi yang halusnya nggak tahu. Nah, jadi Yang kalau pakai bahasa Jawa itu apa? yo itu ada Apa gitu. apa itu? Sudah itu kalau sekarang bukan sekarang bahasa Palembang. Ma ini angi. Iya. Dan orang Palembang itu bukan tidak bisa nyebut R tuh. Itu Sengaja. istilahnya memang itu karakter dari kalimat itu. Sama kayak Om Komering ya. Nah, Komering kan biasa nyebut R, tapi tetap E gitu Pak. itu adalah ciri khas. Ciri khas ya masing-masing. Ya, bahasa dikit ya RRI. Iya, RRI. Soalnya Yai Bek kita itu adalah legendaris, Bu. Maestro juga, penyanyi, artis lama juga. Ya, Penyanyi juga. penyanyi, Bu. Penyanyi Palembang, Yai Bek itu sampai sekarang umur 80 masih sehat. Suaranya masih bagus Nah, ya. kalau Ibu nak lihat Yai Bek, bisa buka YouTube Cek Ono Cek Wan. Suaranya cek lah, gila. Sekarang buat Cek Ono tuh Wan juga, Bu. Cek Wan harusnya. Kalau Palembang kan Jadi, banget. nah, biar antiknya, Bu. Kalau tadi salah sih kok nyebutnya live streaming. Jangan live lipe. Lipe. Iya. Lipe. Wah, ternyata Ibu kita nih umur juga nih. Iya. Jadi nggak boleh nyebutnya live lipe. Lipe. Kalau ketemu bapak lipe. Oh, ibu ini asli orang mana, Bu? Kalau kita seringnya campuran antara Jawa dengan Sumatera, Jawa dengan Komering. Oh, tapi Ibu ini kebiasaan Jawanya banyak. Iya ya. Di mata Ibu. Face-nya kan Jawa tuh. Kalau Bapak, Bu? Kalau bapak campuran juga antara Sumatera dengan seberang juga. Oh, Banten. Jawa, Banten. Banten. Oh, iya. Kayaknya Bapak orang Pramuka juga, Bu. Ada ciri dari bapak itu. Kayaknya nggak beda jauh sih dengan Cek Wan. Oh, iya, segenap. Oh, Pakai helm. Oke, netizen, ini kalau kakak sama cewek ini udah habis waktunya. Saya mau becek. Kalau di sini ibu juga akan juga. Oh, gitu, iya. Nah, untuk endingnya, jadi terima kasih banyak Bu, Iya. sudah nyempatin waktu sama Cek Wan. Mungkin Cek Wan juga bisa nengok giat-giat Ibu di sini nanti. Iya, boleh. Untuk para remaja juga menjadi motivasi. Benar. Sekali lagi banyak terima kasih Bu ya. Iya sama-sama. Kita pakai bahasa Palembang juga. Iya. Dan jangan lupa nih, buka sampai Buko, kaget Pak, masih banyak anak buko. buka channel gitu, Cek Wan, di Cek Wan. subscribe, di like, komen, Oh. dan di sharekan. Subscribe. 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 Oke Bu ya, makasih Iya, sekali lagi. sama-sama. Cek Wan, ya banyak terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah capek-capek lah untuk ngobrol. Tidak capek Pak. Ya Cek Wannya kalau nak ngobrol itu rasanya kurang jam. Oh, kurang jauh ya. Pokoknya kalau ada apa-apa Bu, kegiatan kontak Cek Wan, nanti Cek Wan bisa kontak. Jangan sungkan-sungkan, pokoknya Cek Wan siap, asalkan tidak mundur waktunya. Gitu. Cek dia tahu, Kak Lia tuh teman lama juga tuh. Pokoknya kalau ada acara juga, pingin untuk acara dulu, Acara kan banyak Pak, apalagi dari yayasan ya. Karena kan punya yayasan sosial juga. Nah Bu, nah untuk Kemarin- kali Bu kemarin tanggal 21 nah Maret. MC komedian boleh, kakak-kakak ya. Kalau MC-nya pakai Cek Wan, pakai wanita. Hai, tenang Mbak Bu. Yang jelas Cek Wan itu apa ibarat seniman ini, kami ini wayang Bu. Siapa yang bisa pakai? Seniman juga ya? Iya, saya termasuk Dewan Kesenian Palembang juga. Oh iya. Bidang komite teater. Kalau ibu dulu juga pernah jadi anggota KMPP, tapi ternyata kayak kegiatan lagi komunitas musisi penyanyi Palembang. Oh, iya berarti rombongan Paspor Roman. Iya, ketua kami kita Bu ya. Iya, tahu. Insya Allah kalau Cek Wan nih Dewan Kesenian Palembang itu ketua kita Iqbal Rudianto dipanggil. Nak masuk Dewan Kesenian macam mana? Bingung kalau ngajak Ibu Dewan Kesenian kayak apa coba goyang kali. Yang jelas Bu, kalau ada kegiatan nanti kami baru selesai sepekan seni Bu. Jadi semua komite ada 6 komite kami gerakin, yaitu teater, perfilman,
tari, seni rupa. Oh, itu yang jadi senangnya tuh juga. Iya, itu ada 6 komite kita, Bu. Kemarin kan sudah pelaksanaan di Gans Cafe. Gans Cafe itu punya ketua kita, Oh, punya ketua. Kak Didit. Ya. Kami pernah pakai itu dari Nah, yayasan anak-anak Down itu syndrome. ketua Dewan Kesenian mereka, Bu. Coba dulu tahu. Beliau welcome bener. Iya, coba dulu kami tahu ya. Banyaklah diskonnya kan. Jadi kontak BC Wangi. Iya. Kedepannya nak dicatat ini nak kontak Cek Wan apa? Anak-anak dari Down syndrome nggak ada acara di situ. Iya. Pokoknya kalau menyangkut ke seni, Bu, Ibu pengen, oh Cek Wan aku pengen ada seni bangsawan. Bangsawan Palembang atau Durmuluk atau tari tanggai, maestronya siapa gitu kan. Maestronya ada Ibu Eri Ludi ya, masih sehat. Ibu Eli sudah tuh banyak penari-penari lama masih sehat. Alhamdulillah. Sampai aku kalau masih sehat. Oh masih sehat. Karena aku kemarin juga. kalau hobi seni, insya Allah kita sehat terus kalau hobi seni, Bu. Karena apa? Dunia ini kalau udah kata seni sepi. Contoh, Bu, kita makan itu seni. Soalnya gini, kalau udah ada seni, udah nyampe ke mulut. Dengan seni sampai ke mulut. Aduh, kelakar. Kayaknya pas nih ya. Nah. Kalau Cek Wan seni, aku seni juga. Kalau Cek Wan banyak seni. Alhamdulillah, Bu, misalnya Ibu juga, Cek Wan, Ibu nih ada acara nih, kami butuh penari, Bu, boleh. Kita kontak, misalnya kan. Kawan-kawan juga siap gabung Bu, asal Alhamdulillah. ya ada waktu gitu kan. Dan juga apa ya Cek Wan kan domisilinya banyak di ini, Bu, di Surya TV. Surya TV ya. Ya kami beberapa kali juga kayak bapaknya kan dalam isi acara penting. Kalau kan bapak sekarang masih di Pondok. Nah, kadang-kadang itu ada talk show, galak bedalu ya. Bedalu. Sering sih beberapa kali isi acara bedalu ya. Di Bedalu tuh di ini, Bu, ya. Stasiun mana ya? Yang di Angkatan 45. Lah, Surya TV. Iya benar-benar stasiun aku dari rumah. Bedalu ya benar. Ya Allah, soal Bedalu kan Cek Wan kan sore itu lah acara. Kadang bukan, Bu, lagu bingen zaman lagu bingen. Ada memang soalnya Surya TV itu, Bu, sekarang penyiaran terbaik sekarang. Menang, Bu. Nah, menang di KPID kemarin dinilai Surya TV yang terbaik untuk penyiarannya, isi cerita-cerita di situ dinilai. Karena kita juga beberapa kali sudah pernah ngisi kan. Jadi ya lumayan senang lah gitu bincang-bincangnya pas gitu, talk show ya. Waduh lanjut. Jauh ya jalan gitu. Bukan kalau ketemu orang seni ini lah. Ayo nyambung cerita. Kita ada topik nyambung lagi, topik ini nyambung lagi. Kita putus-putus topiknya ya. Tapi tidak apa-apa, Bu. Yang jelas di season seneng. Apabila kelakar itu, jadikan gembira mereka, Bu. Seneng. Ya, kalau gembira itu banyak keuntungannya. Nah, Gage YouTube kita ini Ibu share lagi. Share lagi ya. Sama kawan-kawan. Jadi tahu kan, misal kawan Ibu juga pengen kontennya siap, Cek Wan siap. Iya. Oh, Cek Wan, Ibu ini ada apa ya? Jualan ini di sini endorse ke. Oke, siap. Oh, berarti kalau kami nak jualan di sini kantinnya bisa di endorse ya? Bisa, di-endorse. Terutama keripik gerbong pisang. Nah, itu enggak apa-apa. Ibu sendiri ada usaha, misalnya Cek Wan siap bantu. Iya. Bantu. Makasih banyak yang sebelumnya Kak. Iya, pas gitu nyambung ya. Itu ada teman kita di Jalan Merdeka, bubur ayam Ciadi. Itu sekarang alhamdulillah, Bu, dia punya bubur istimewa, murah meriah, terjangkau dan rapi bersih. Di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka. Kan Jalan Merdeka kan ada dua gini, Bu, ya. Iya. Ini mau ke Tangga Buntung, ini di sini. Ini ada mie celor, sebelahnya ada bubur Ciadi. Itu daerah dekat Gans Cafe itu lah ya. Belum nyampe sampai. Ada Gloria bahasa Inggris. Gloria, iya. Seberangnya. Nah, pagi jam 6 sampai jam 8 udah tutup. Tapi enak habis sudah ya. Dan bubur dia itu ada gemuknya. Coba kayak semua bapaknya ngajak makan di situ. Nah, coba Bu lihat di situ bubur si Aji, salam dari Cek Wan tahu. Salam Cek Wan. Iya lah. Apa dapat referensi dari Cek Wan? Nah, gratis deh. Itu enak dia juga punya travel umroh. Dia udah alhamdulillah walaupun itu dia
berkembang ke satu. Tadinya dia cuma meja, alhamdulillah tambah sekarang. Banyak pemerintahan ke situ juga. Nah, apa di promosi ya? Itu teman-teman juga. Banyak ini promosiin ya. Oke netizen, terima kasih kelakar Cek Wan sama ibu kita. Iya. Tidak habis kalau tidak dipotong. Iya. Kalau dari tadi lah sudah ending. Iya, nah lanjut. Soal ibu kita banyak giat ya. Coba ngajak ngomong aja. Oke, makasih sekali lagi Bu ya. Atas waktunya, mohon maaf kalau ada Cek Wan terlampau kalimat kurang baik. Mohon maaf. Ini acara Cek Wan Bu. Makasih banyak Bu ya. Iya, Oke, makasih semuanya netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu, saya selaku pemandu acara ini, saya bacakan dulu tentang acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Mas dan Himne Dharma Wanita, lalu kata sambutan dari Ketua Dharma Wanita Sound, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Pembina Dharma Wanita Sound, dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu semua, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Deni Zakia Arifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sekaligus Pembina Dharma Wanita Persatuan Sekolah Olahraga Kota. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah Sekolah Olahraga dan Seni Sumatera Selatan, dan yang saya sayangi ibu-ibu pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan dalam kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim. Namun sebelum itu marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara kita pagi hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Pembina dan seluruh pengurus serta anggota dan wanita. Yang pertama yaitu tentang progres kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan Sound Sumsel ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ada beberapa kegiatan dalam bidang masing-masing yang telah berjalan, seperti dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan seni dan olahraga. Nah, untuk di bidang seni dan olahraga itu sendiri, yang pertama kita sudah mengikuti lomba pada kegiatan lomba lagu daerah dan busana daerah, dan alhamdulillah pada saat itu
kita berhasil mendapatkan juara harapan kedua se-Sumatera Selatan. Itu suatu awal yang baik untuk prestasi dari DWT kita sendiri ya. Kita baru aktif kembali dan sudah mendapatkan nama di kalangan dan wanita Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian untuk bidang olahraga itu seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Pembina, bahwa kita telah melaksanakan Jumat Sehat bersama, kemudian line dance itu yang dilaksanakan 2 minggu 1 kali ya. Kemudian untuk kegiatan di bidang pendidikan yang telah kita lihat bersama itu yang sudah nyata adanya adalah berkebun. Di sana kalau kita lihat nanti Bapak, kebun kita sudah mulai hidup ya, sudah bibit-bibitnya sudah mulai tumbuh, ada beberapa tanaman di sana, ada tanaman obat keluarga, kemudian ada buah naga dan ada beberapa tanaman lainnya. Kemudian untuk bidang sosial budaya kita sudah pernah mengadakan program Jumat Berbagi, dan insya Allah kedepannya apalagi dalam bulan suci Ramadan ini mungkin kita juga akan mengadakan satu kegiatan di bidang sosial budaya. Selain itu ada juga kita sudah mengadakan santunan-santunan kepada anggota dan wanita yang mengalami musibah. Kemudian lagi hari ini kita akan melaksanakan juga program di bidang pendidikan yang berupa pelatihan pembuatan ekoenzim yang merupakan penimbasan dari kegiatan Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan SMA, SMK, SLB Kota Palembang. Ya. Kegiatan ini memang ditekankan untuk diimbaskan ke sekolah masing-masing. Rencana saya memang akan diadakan di bulan depan ya Bapak Pembina, tetapi karena di bulan depan itu kita sudah mendekati bulan puasa dan juga karena pelatihan ekoenzim ini adalah kegiatan yang berwaktu, jadi masa kegiatannya itu selama 3 bulan, jadi progres mulai dari awal per setiap minggu itu harus dilaporkan. Jadi makanya saya ambil kesimpulan ini harus dipercepat saja, karena program itu kemarin dilaksanakan tanggal 17 Maret 2021. Sekarang kita sudah sepertinya terlambat, tapi bisa dimaklumi paling 10 hari lah ya terlambatnya. Nah, untuk ke program ke depan kami masih mengharapkan bantuan juga dari pihak sekolah, terutama untuk program pendidikan sendiri seperti yang diketahui hanya didapat dari iuran setiap bulannya, yaitu selain dari arisan itu ada uang konsumsi dan juga uang sosial. Nah, uang sosial ini hanya dipakai untuk anggota dan wanita yang mendapatkan musibah ataupun hajatan. Namun kalau untuk uang konsumsi, hanya uang konsumsi itulah yang bisa diterima ya, baik itu untuk konsumsinya sendiri ataupun juga untuk misalnya di hari Jumat ada instruktur aerobik, itu kita ambil dari uang konsumsi itu juga. Nah, harapan kami ke depan agar kiranya kami bisa mendapat bantuan, entah itu berupa dana dan peralatan, dan satu lagi Pak yang sudah kami anggap perlu, ini kami minta satu ruangan khusus untuk Dharma Wanita kita, karena di sana tempat kita berkumpul untuk melaksanakan program-program kita agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk kegiatan hari ini nanti akan dilaksanakan dan akan dibantu oleh bagian bidang pendidikan untuk Mupliha dan Ibu Bapak Mauli. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Acara yang berikutnya adalah kata sambutan dari pembina Dharma Wanita SON, Bapak Aliuddin Aslam, dan sekaligus membuka kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Aliuddin Aslam, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DW UPT SON Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Raden Kakak, Pak Permen, Ibu Emma, Pak Parima, Pak Ne, dan Kasubag PU di belakang, Jago Gawang. Kami keliling kami. Yang pertama kita berterima dan syukur kepada Allah Taala hari ini dalam suasana yang sehat, dapat menghadiri dalam rangkaian acara Dharma Wanita SON Sriwijaya. Dan hari ini terima kasih Ibu sudah hadir. Ada beberapa catatan barangkali yang perlu saya stressing. Yang pertama barangkali terima kasih Bapak ya, ibu-ibu yang Dharma Wanita, baik ibu ASN ataupun langsung sebagai Dharma Wanitanya, mewakili bapaknya ke sini, yang ibu-ibu kan langsung ya. Terima kasih. Untuk kegiatan ini dibuka lebar. Yang pertama, kita SON, alhamdulillah kemarin mengikuti takbir itu sudah menjadi perhitungan, dan justru itu sebenarnya menjadi beban juga ya. Sering disebut-sebut juga di provinsi, akibatnya kita harus eksistensinya tinggi ya, diawali oleh Ibu Mupriha itu nyanyi ya. Yang penting pada saat di SMA 6 ya, di SMA 6, di SMA 6 itu kan pembagian hadiahnya ataupun trofinya ya, walaupun orang kan tak suka satu olahraga ini nak berlari pula, nah, ternyata ada potensi yang nyanyi, dan itu kan menjadi heboh ya. Nggak pernah kalau yang nyanyi ini milik SON. Dan satu lagi, beberapa kegiatan kita menjadi perhatian, dan justru itu saya terima kasih nih kepada seluruhnya yang sudah galak untuk berpartisipasi. Nah, justru itu pada beberapa hal, yang pertama barangkali ada kegiatan yang di Jumat. Nah, Jumat ini ya jadilah malu juga hadiahnya seperti Jumat, keadaannya seperti ini Ibu Melia. Besok kuning, lusa merah, hari ini putih. Aku tadi ada putih, aku pakai juga walaupun putihnya bajunya itu baju saya terima tahun 1900 berapa tuh? Lamunya sama juga Pak Permen. Itu baju ditunjuk pada saat badannya timbangannya 70 kg. Sekarang sudah 90 ya. Balapan itu sedikit lagi, geser-geser dikit. Ya akibatnya kan yang salah itu baju, apapun baju kecil, akibatnya kami yang besar, gitu kan? Tapi terima kasih, itu inisiatif namanya ya, dan kita apresiasi kepada ibu-ibu yang sudah demikian. Termasuk juga yang Dewi. Hari ini sebenarnya saya berencana sudah mau manggil yang instruktur. Cuman kata Ibu Dewi-nya, karena dia pakai baju batik ini tidak mungkin berlincah-lincah itu kan. Ya sudahlah, minggu depannya barangkali kalau emang kita akan rencanakan ya. Yang selanjutnya beberapa kegiatan Bapak Ibu sudah melok petani ya, bercocok tanam. Aku belum bingung, tanam apa kayak di situ. Aku hadir
yang ada duku, durek, rambutan. Oh, buah nago, buah kurma. Iya, kepala kita durek. Ya aku, kamu untuk anak cucu Pak Dirwan. Betul ya? Jadi halaman kita cukup, ya, tanah kita cukup, ya berkreasi lah, berkreasi bagaimana caranya. Tidak apa-apa kan jambu air, yuk kita nak makannya kenangan. Ini aku dulu yang kangennya, tidak apa-apa kan, ya. Ada yang agak cepat, mungkin lampu tekan juga yang gancang jadi. Ya, kami persilakan, mumpung masih luas kebun itu, tapi dijago, jangan harap hujan baik. Kapan tak hujan kakek kemarau siapa? Miranda ini perlu juga perhatian. Selanjutnya terima kasih ibu-ibu yang sudah santunannya kepada para anggota kita dan untuk hari ini barangkali selesai dari sini ini ada ekoenzim ini agak serem bebas dari bumi dari sampah apa sampah masyarakat itu sampah pokoknya gini sampah itu dimanfaatkan untuk jadi sesuatu. Silakan hari ini sudah ini praktek barangkali bagaimana caranya nah nyingok juga tunggu itu jadi apa ya dan permintaan Ibu Dewi itu ada ruangan ya. Ya, kalau nak ruangan besar apa yang ini? Ya, saya lakukan. Ya. Tapi sepertinya ruangan yang di bawah, ruangan apa itu? Agama ya. Memang kalau sudah mulai bisa dikondisikan, persilakan di sana. Karena kemarin saya pertimbangkan untuk memberikan ruangan rapat itu. Tapi tempatnya terlampau sempit barangkali. Tidak terlalu luas, di satu bisa joget-joget, kedua jauh Pak Dirwan, jauh dari pantauan. Iya, ke sana Pak Dirwan kita di sini. Apa dia lagi ke sana terserah orang itu. Apa joget-joget lagi bahkan di situ ada sosis itu juga ada ya? Sudah ada, sosis sudah ada. Persilakan nanti ditata, disusun ruangan itu untuk menjadi ruangan dewi. Kita harapkan dengan kelengkapan-kelengkapan. Sekolah barangkali hanya bisa memfasilitasi yang ada. Tadi ada permintaan tentang bunga ya. Pasti. Nah, bunga-bunga yang kelanjutan itu ya. Lanjutlah. Yang penting gini, maksud saya. Pertama barangkali kalau emang mau beli silakan, tapi kalau bisa sumbangsi ya sumbangsi baik di rumahnya ada yang cak ini ada anaknya sumbang ke sekolah seperti itu kan. Nah, termasuk bapak itu gurunya juga ya di rumah ada buku misalnya untuk pertama ini kamu sumbang dulu kita sekarang kita makan buku pas musim setelah musim belum hah? Masih musim? Belum? Oh, masih ada musimnya. Kan mau pakai buku sekarang ini. Iya. Ya. Kami harapkan seluruhnya kiranya dewi kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih ya. Ada program-program untuk tahu, utamanya yang Jumat berbagi. Kemarin sudah sampai ke Salang Jambi. Itu di provinsi jadi seputar terus itu. Di resort sudah sampai Talang Jambi. Wah, itu kan keren. Ya saya sebenarnya bangga, cuma jadi ngeri kok. Kenapa? Ya jangan berhenti. Ya kakek, ini sudah kegiatan ini bagus, dipuji oleh provinsi. Rupanya sampai tahun 2021, 2020 tidak kurang. Nah ini kesinambungan ini yang agak susah. Jadi saya hanya berpesan jalan tapi jangan nemenin go kaki habis. Ya pelan-pelan deh. Pelan pertemuan hari Sabtu lanjutlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Duitnya jangan banyak ego. Datang hari Sabtu tidak usah pakai pegaya.
pakai gelang kaki, gelang tangan, ya harus kosong. Nah, ibunya kosong, ya kaki. Ya, tergoncanglah kita susah. Mengapa demikian? Jadi seperti itu. Jadi pertemuannya yang santai, bukan ajak pamer. Ya, soalnya ibu nih, akan datang itu. Kau tuh di mana? Di Bonifon pun ada di sini. Oh, nggak di sini ada gigi. Kalau tidak apa, ini gigi. Ya, kalau saya pakai maskernya berlapis emas di sini. Wah, paham. Nah, itu kiranya tidak ditunjukkan seperti itu. Selamat bekerja dari melalui keseluruh ini aku, saya akan lihat saja. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Bapak Ibu, saya melepaskan kewenangan, silakan berkreasi. Selagi itu tidak mengumpul sana mengumpul sini, pertama ingat kamu itu laki. Ya, ingat ke punya lagi. Ya, tak dilihat lah cuma dari jam 7 sampai jam 7 malam. Demikian barangkali, terima kasih alat pelatihannya. Silakan bekerja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembuatan ekoenzim bebaskan bumi dari sampah saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdapat dengan calon muslim dan muslim untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan dan Rumah Wanita Persatuan Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan, dan jadikanlah ya Allah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah seluruh pengurus dan Rumah Wanita Persatuan Samsultan ini adalah insan-insan yang Engkau beri nikmat, yang Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan untuk melaksanakan program-program kerjanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan dan wanita ini menjadikan ibadah bagi kami semua dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa serta agama. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna wa naghfir lil khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara kita pada hari ini yang ditutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Acara selanjutnya adalah acara demo pembuatan ekoenzim. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Ke pasar membeli buah kueni, masukkan wadah jadi tanda mata. Ayo kita ikuti kegiatan ini, semoga bertambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ekoenzim ya. Nah di sini ada kulit buah, di sini ada kulit semangka dan juga ada kulit dari jeruk lemon ya. Kenapa saya pilih jeruk ini? Karena ini nanti untuk membuat harum aroma dari ekoenzim yang kita buat. Nah, tapi terlebih dahulu ya kita akan jelaskan apa itu ekoenzim dan apa manfaatnya, lalu nanti kita cara pembuatannya. Untuk cara pembuatan sendiri nanti akan dibantu oleh Bu Rosmawi ya. Nah di sini yang kita butuhkan hanya air, kemudian kulit buah, bisa buah apa saja selain buah durian, atau kalau sayuran juga bisa,
tapi jangan kulit bawang ya, karena aromanya itu enak nanti. Kemudian setelah air, kulit buah atau sayur, di sini ada gula. Yang molasenya paling tinggi adalah gula merah ya, selain gula putih. Nah ini ada contoh yang baru saya buat tanggal 22 Maret kemarin. Ini harus ditutup rapat setelah pembuatan, dibuka sebentar saja setiap hari. Kalau nggak setiap hari 2 atau 3 hari boleh. Apa tujuannya? Hanya untuk mengeluarkan gas yang ada pada proses pembuatan itu sendiri. Itu nanti timbul gas ya. Makanya harus dibuka dan dikerjakan selama 3 bulan. Nah, untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Ibu Ros untuk memandu kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Tahun lalu saya dan PPP biar lebih mudah, karena di sini dari segi pendidikan sebelum kita melakukan kita harus ilmunya dulu tahu apa sih ekoenzim, untuk apa ekoenzim, dari mana ekoenzim, ya. Di sini pembuatan ekoenzim di bidang pendidikan, kemudian lanjut. Di sini ekoenzim itu pengertiannya apa, tujuan dan manfaat, cara kerja dan penggunaannya. Apa itu ekoenzim? Itu dikenal dengan larutan multifungsi dan ramah lingkungan, yaitu suatu larutan hasil fermentasi kulit buah dan sayur-sayuran yang ditambah dengan gula dan air. Fermentasi berlangsung selama lebih kurang 3 bulan. Ini adalah Dr. Rosukan Sompangkong dari Thailand. Orang inilah, ahli penelitian inilah yang mengungkapkan pertama kali yang dikenal dengan ekoenzim. Jadi ini bukan orang Indonesia, tapi kita belajar ilmu dari Thailand. Nah di sini dia melihat kenapa dia melakukan penelitian, karena dia melihat untuk apa banyak limbah kulit yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya dia melakukan penelitian. Dia melakukan penelitian dengan satu, yaitu kulit buah, misalnya nanas, kemudian jeruk, pepaya, semuanya dilakukan sampai dia kongeng atau campuran. Tetapi hasil penelitian terakhir, dia menyarankan yang lebih baik adalah ekoenzim itu dari kulit jeruk. Karena tujuannya itu adalah untuk selain menghasilkan THC atau pupuk organik cair, juga sebagai pestisida, juga membantu kita dalam membersihkan alat perabot sampai untuk yang lain. Di sini tujuannya untuk memanfaatkan limbah sisa organik di lingkungan menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian manfaat ekoenzim adalah sebagai larutan dari pembersih cuci baju, pengepel lantai, bersihkan perabot untuk pupuk, kemudian pestisida, sampai pembersih kandang hewan ternak. Lanjut, cara membuatnya kita ada rumus, dan rumus ini memang sudah dari ahlinya, dan bisa kita merekayasa sendiri, yaitu 3:1:10. 3 itu adalah limbah organik dari kulit buah dengan syarat. Dia punya syarat, itu kulitnya itu harus yang bagus, bukan yang busuk. Kemudian dia tidak hasil masakan, limbahnya itu kemudian dia tidak ada minyak, karena minyak itu akan mengganggu dalam proses fermentasi. Kemudian gula itu ada 4, yaitu ada gula dari aren, gula Jawa itu, kemudian ada gula yang dari tebu. Nah, disarankan itu lebih bagus dari gula Jawa, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk gula yang lain, tergantung dari keinginan kita mau apa. Kalau dia untuk POC atau yang pupuk organik cair, POC, atau dia untuk pembersih lantai, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu ingin menggunakan untuk pengharum ruangan atau untuk pembersih sepatu yang bau apek, dan itu lebih estetikanya hasil akhir adalah warnanya bagus, itu disarankan pakai pakai gula putih, gula pasir yang bukan hasil pabrik yang sudah bleaching. Kemudian airnya itu 1 liter, dibandingkan 10 itu ya. Jadi kalau kulitnya itu 300 gram, gulanya itu 100 gram, airnya 1 liter, 1000 mili. Itu cara membuat, lihat di gambar, mungkin disiapkan botol. Kenapa saya boleh saja ibu pakai toples bekas apapun, tapi kalau saya pribadi toples enak juga pakai tutupnya yang kecil, karena itu lebih kurang 3 bulan dan harus ditutup, tidak ada terkoordinasi dengan udara luar. Ngaduknya setiap hari, kemudian ibu-ibu kan kerja bukan di rumah, tiap hari membuka itu repot. Saya rekomen
maaf mungkin saya keliling pakai botol ini, kemudian rekomend tutupnya ini supaya ada ini kita ada dua. Kalau yang sederhana tidak ada pakai selang, pakai plastik ditutup 5 hari atau ke atas itu sudah mulai dia menghasilkan gas. Nah kalau dia ingin lubang, berarti tandanya kita buka. Tetapi lebih bagus ibu-ibu yang kita tiap hari kerja, tapi kita mau menghasilkan produk, itu pakai dibolongi, pakai selang akuarium. Nanti ditutup ada selangnya, kita letakkan air pakai gelas, diamkan saja. Tidak usah tutup, sudah mau situ, padahal kita banyak tugas. Jadi kita diamkan selama 3 bulan, kita buka. Setelah kita buka, kita saring airnya, sisanya limbahnya itu bisa luas. Bisa aplikasi langsung kita jadikan kompos, bisa kita sebagai standar utama, kita tinggal tambah gula lagi yang baru. Nah, suka-suka itu mau yang mana silahkan. Kalau kita ini kan tidak kekurangan, tidak beli limbah itu, jadi kalau saya lebih suka dia lemparkan saja sebagai pupuk kompos. Kita beli yang kalau kita buat yang bagus, yang baru lagi. Hasilnya ibu 3 bulan dihasilkan ini makanya kalau 1 liter harus medianya ini tempatnya lebih dari 1 liter karena diisi ini nanti kalau dia pas tumpah. Jadi makanya dia harus 1,5 liter atau 2 liter. Nanti lama-lama tanda dia sudah berhasil sampah atau limbah ini akan mengendap ke bawah. Kemudian kalau dibuka baunya seger harum tandanya. Makanya kita kalau tutup rapat tidak ada kontaminasi, takutnya maaf ada orang yang pakai seperti ini kita buka tutup kita tidak tahu udara sekarang ya kita pakai masker, dia harus juga pakai masker kan, dia berkontaminasi nanti hasilnya bertumpuk, ada jamur, ada bakteri, rusak. Kita maunya bagus, jadi lebih baik saya rekomend pakai ini juga gratis ya, kita sering menggunakan ini, kemudian pakai sisa daripada selang itu. Nah itu lebih baik. Hasilnya Bapak ini, kalau kita mau menggunakan hasil ini nanti sudah disaring, letakkan ini utama. Untuk yang mabok atau membersihkan yang biasa-biasa saja itu perbandingannya 1 berbanding 1000, artinya 1 liter ini bisa dicairkan sampai 1000 liter. Bayangkan kan, banyak sekali kita membantu orang-orang sekitar kita sedekah. Jadi orang-orang yang tidak punya uang untuk membeli bike press atau membeli apa, ya kita kasihkan, alhamdulillah itu amal jariah murah. Nah ini. Tapi kalau untuk yang besi gimana kalau besi? Misalnya pakai di sini ada jendelanya pakai plat, kemudian naik tangga kita pakai besi. Nah itu pengencerannya 501 berbanding 500, artinya 1 liter dengan 500 liter. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Saya rasa ibu di sini saya tahu stone ini high class. Saya harus mempunyai dulu stone banyak dengan lingkungan yang bagus, keinginan yang bagus. Insya stone itu akan mengenakan sekolah yang katanya yang bagus. Ya, saya yakin karena semangatnya. Jadi hasilnya di sini bukan hari ini Pak, 3 bulan baru kita lihat hasilnya karya ibu, baru nanti Kak yang ganteng datang lagi hasil ibu ini loh. Dan ini bukan satu, dari 1 menghasilkan nanti 1000 ada berapa kita sumbang sih keluar itu bagian sosial itu akan membantu di bidang pendidikan sudah ada, bidang sosial ada, ekonomi jual boleh seperti itu. Pakai merek saja kita kirim nanti ke merek dagang, laporan gratis Pak itu. Ibu kalau mau ini merek dagang kita ada kerjasama di itu, semua yang saya pernah ngomong minta saja atas nama Stone ada merek dagang dari kita, bisa ada nilai jual, ada komposisinya. Nah ini, jadi kita bersatu dengan orang Thailand, kita bisa bermanfaat. Mungkin itu saja, mudah. Yang lebih enak buat ini dibandingkan saya buat rendang, ya. Kalau rendang saya sudah ketemu bumbunya, kalau ini mudah. Ada tempat, masukkan kulit buah. Ibu mau nanti hasilnya harusnya bukan jeruk, apel. Nah apel kalau mau masih apel simpan, ya. Nah ini jeruk kan harus jadi, apa sudah jadi? Ini sedikit, kalau sudah jadi sampai seluruh ruangan yang besar ini, ya harum. Nah, rekomendasi saya kalau kita menggunakan kulit jeruk hasilnya banyak, ya. Setiap orang itu boleh dapat langsung buat nanti pulang. Saya sendiri lihat saya buat langsung buat pulang, hasilnya nanti saya jadikan gratis, saya kasih nomornya. Ya, jadi tidak usah mengulang saja. Sepatu sudah berapa kali dipakai bisa dicuci terus. Kalau harganya 1 juta ke atas itu ada tempatnya. Tapi kalau sudah di bawah, yang menengah ke bawah itu dicuci jebol. Jadi lebih baik kita semprot pakai ini.
Jadi bakteri itu hilang semua. Jadi selain untuk pupuk cair, bisa juga untuk yang lainnya. Kecuali untuk dalam mulut dan lipat nggak boleh. Itu penghalang. Nah itu saja mungkin dari saya. Ya, kira-kira ada pertanyaan. Kalau ini, ya, tolong ini cara buatnya seperti tadi. Nah ini penggunaannya bisa untuk dapur, kemudian kompor, untuk membersihkan ternak, mandikan kucing pun. Jadi saya rekomen karena anak saya suka kucing, suka mandikan, jadi samponya mahal. Nanti saya kasih ini saja ya. Ya untuk tangga, kemudian pengharum ruang dan kalau kasih itu untuk POC, pupuk organik cair. Jadi jangan pakai kimia lagi kita. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu di dunia ini yang paling banyak berdosa itu cuma tumbuhan. Kita sering menginginkan tumbuhan. Tumbuhan tidak pernah dia berbuat salah dengan dia. Kita yang berbuat salah dengan dia. Jadi berikan dia yang terbaik yaitu organik. Ya, saya kira cuma ini saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita langsung praktik per orang. Kalau ada praktik tidak bisa. Silakan ya Mas. Syukur itu unlimited, artinya tidak pakai waktu selagi dia tidak terkontaminasi. Jadi dia bisa digunakan. Terus ada pertanyaan lagi mengenai Bapak Ibu, apakah saya beli dari ini? Tidak usah. Ada sedekahan orang makan itu ambil, pakai kantong saja, kantong simpan, masuk dalam freezer aman. Ya, jadi tidak usah takut hari ini harus buat fresh, harus masukkan freezer aman. Saya kira itu Bu Imam. Ada lagi? Ya. Air ledeng boleh atau gimana? Pintar Bapak Kantor. Air yang saya gunakan ini karena saya tidak ada sumur, bagusnya itu air AC, air sumur, tapi air ledeng tidak banyak nakorin. Jadi saya rendam semalaman. Jadi saya bisa menggunakan ini. Jadi di pengetahuan kita tidak semua air yang kita bisa gunakan harus direndam dulu. Jadi saya sudah ukur 1 liter saya tidak mau. Nanti saya katakan saya peneliti yang baru ya. Peneliti baru itu harus menggunakan dana dan waktu itu kan. Nah ini airnya harus bukan sembarang air. Airnya harus benar-benar air sumur yang tidak terkontaminasi. Tapi karena air ledeng harus dihindarkan selama ini. Itu Pak. Iya. Ya, kalau kita menggunakan air ini berarti sudah menyalahi aturan karena tujuan utama Osungkan ini adalah memanfaatkan limbah. Kalau bisa kita semua limbah kita pakai. Ini limbah botol, limbah ini ya, semuanya limbah kita gunakan. Nah, tapi tidak apa-apa kalau kita pakai air yang bagus, tidak apa-apa. Tapi tujuan utama kita kan memanfaatkan, melindungi bumi ini. Tapi kalau kita menggunakan sedikit-sedikit uang, sayang ya ibu ya, ibu saya tahu boleh ditambah apa? Kalau bisa tanpa modal bisa menghasilkan. Jadi pakai air saja dulu, besok kita gas. Mineralnya kita minum saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, gula sudah tahu, ini 1 liter. Oh, ada apa? Dan saya terangkan ada 4 gula. Gula itu ada 4, gula aren, gula merah, ini molasenya tinggi. Molase itu apa? Molase itu yang terdapat di dalam glukosa membantu dalam proses fermentasi, mempercepat. Tapi karena kita ini ada usah terlalu fanatik lah, ada agak fleksibel hidup ini ya. Kalau tidak ada ini, nanti terkuat ya. Yang di rumah ada gula pasir. Aku di gula pasir berapa nih? 3 kilo. Saya timbang 100 gram. Nah, ini alhamdulillah itu suami bagus ya. Ada gula merah. Tapi saya ini senangnya melihat dari penampakan Pak. Kalau saya cerewet sedikit, saya itu hasilnya nanti maunya yang jernih, yang bagus. Saya tidak mau yang butek. Kalau butek kalau saya pegang rasanya takut. Nah makanya saya menggunakan. Silakan Bapak Ibu mau yang mana? Tidak apa-apa gula merah yang cukup jadi. Tapi ini jadi tetap 3 bulan. Berbeda kalau kita bermol atau membuat cuka jeruk. Cuka jeruk cukup 2 minggu. Apa bedanya cuka jeruk? Cuka yang asam asin itu yang 25% cuka makan kita itu kasihkan dengan kulit jeruk itu dia bisa 2 minggu ya, kita kasih infus sedikit dengan tanaman, kemudian hasilnya itu lebih pekat untuk membersihkan kalau karat-karat dikit. Nah tapi kita nggak usah kita pakai ini saja. Saya rasa itu saja mungkin dari saya ya. Ada lagi yang lain? Di sini kan menggunakan gula merah ya, gula aren. Kenapa Bu tidak ada sebutan katanya? Semua tanggung yang namanya hidup itu pasti
Tapi tergantung kita yang menggunakan. Inilah manusia ini Bu, yang paling hebat di dunia ini, yang punya akal. Kadang-kadang kita ini hilang, jadi kita ini. Nah, gula merah itu kenapa tidak sebutan? Karena prosesnya tadi, karena proses daripada yang asli dengan yang tidak asli. Kalau mau bahasa kita, ini banyak bahasa kimia yang ada, maaf kalau ibu yang kimia atau bapak kimia, ini masih alami. Jadi ini lebih cepat dibandingkan ini sudah proses, tapi prosesnya tidak dicicil benar. Kalau gulanya putih sekali itu sudah ada apa laginya untuk dimolase, maka tidak dianjurkan untuk buat hipotensi. Iya, ada Pak. Iya, ada gula aren, gula merah, atau disebut apa bahasa Inggris ibu namanya apa sugar itu di bawah dari palm sugar. Ini palm sugar, kemudian brown sugar warna coklat, kemudian baru dia gula pasir yang biasa ini salur biasa, tapi ada dua, ada yang kuning sama ada yang putih, cuma proses saja. Itu ya. Saya rasa saya cukup. Oh kalau saya silakan mau limbah apa saja dengan catatan dia tidak busuk, seger, ya. Kemudian dia peruntukan apa? Kalau ada dari kita motong kangkung, ada sawi, ada apa itu bagus kan? Bisa kita lakukan seperti ini. Tapi hasilnya saya sarankan cuma untuk POC atau untuk pupuk organik cair. Tidak ada harumnya, ya, seperti itu. Nah nanti kalau ini bisa hasil ini kita buat yang sabun nanti memberi harum buat sabun batangan itu orang guru kimia biasanya buat sabun ya. Ini bisa dimanfaatkan. Ya, ini tadi nanya biar jelas. Ini kan kulit buah. Boleh nggak dia dicampur buat jenis atau bukan jenis? boleh. Saya dari awal ya, dari Posuka itu dia meneliti bukan harus buat satu. Dia semua diteliti sampai tahun kelima, buat kelima diteliti. Ada yang komen dicampur-campur boleh, tapi dia hasil terakhir itu dia lebih bagus katanya jeruk menghasilkan, karena ibu ini kan maunya yang harum, yang murah, yang banyak. Nah, ini bisa. Nah, bagaimana prakteknya? Kita mungkin langsung saja ya. Kita siapkan tadi, berarti ada air yang 10 tadi atau 1 liter, gulanya 100 gram, harus ditimbang Pak ya. Kemudian ini jeruk, kulit jeruk itu 300 gram. Karena dia mau masuk dalam ini, saya potong kecil biar tidak keluar nanti sudah 3 bulan. Kemudian ini gula kita masukkan ke dalam tempat. Masing-masing Bu Ibu. Ya, silakan kayak langsung praktek kita. Masing-masing ada alat bahannya, masukkan. Kemudian, masukkan airnya separuh dulu untuk ngaduk ya. Yang tadi kulit langsung silakan. Tidak ada airnya, ada air Bu. Ya. Nah ini air yang sudah saya endapkan semalaman, diaduk rata, ini lebih kurang 500 ml diaduk dengan gula, ya, sampai halus. Nah air biasa, air hangat untuk langsung minum. Saya rasa itu posisinya penting. Oke, ibu-ibu silakan masing-masing ada. Jadi perbandingannya saja tadi. Boleh yang di sini Bu, atau boleh di sini silakan. Kalau tidak bisa kita tidak bisa, nanti di rumah lupa harus kita pegang langsung ingat. Silakan yang di sini. Saya siapkan ini juga untuk kita bersama. Tiga cangkir 200 ml kalikan 3 berarti 6. Saya tidak tahu ini masih lagi, tapi tidak apa-apa. 150 berarti ya 4,5 ya. 4,5 ditambah 2 kali berarti 900, ditambah lagi 100 berarti 4.000. Itu berarti 1,5. Nah kalau dia sudah hancur, nyambung, silakan masukkan ke dalam ini. Mestinya ini pakai corong, saya lupa pakai corong. Kalau tidak bawa, masukkan ke sini. Nanti ini tinggal masuk lagi. Atau dimasuk sini jadi lebih mudah yang mana? Oke, silakan Ibu. Mana yang enak ya? Kerjanya enjoy. Timbang Ibu. Sudah itu kita minum ya. Nah, silakan masukkan ke dalam botol. Kemudian jangan lupa pakai label bahwa hari ini kita mengerjakan
dibuat tanggalnya, jangan lupa, atau bablasan lewat 3 bulan. Ya, kita masukkan, mesti pakai colong ya? Bisa juga. Oh iya. Ya, 1 liter kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi. Ya, hasilnya untuk kita semua, ruangan kita jadi wangi. Yang punya mobil nanti ambil mobilnya. Nah, selesai udah kan? Udah selesai tutup, buat label. Makanya disarankan kalau dia 1 liter kemas, jangan 1 kemas, nanti kan dia tegas. Nanti lama-lama ini turun ke bawah, itu tandanya. Ya, dikasih ruang. Turun ke bawah berarti Nah, Bu. Ini kita tutup. Nanti setelah 5 hari ke atas itu kan mulai dia keluar gas. Nah, kalau ibu tidak pakai yang rekomendasi saya tadi, tidak pakai selang, ibu pakai plastik saja yang ada di rumah, lihat. Nah, kita masukkan di sini, tutup karet. Nanti kalau dia ngegas kan dia nah, tandanya kan, berarti sudah ada gas. Nggak lagi, tapi masih juga repot. Masa repotnya mungkin nggak tiap hari, mungkin 3 hari sekali. Mampu repot. Apalagi saya ini sudah lupa. Nah, kalau pakai selang aman, ya. Jadi kalau pakai selang, diletakkan pakai gelas atau apa yang isi air, masukkan saja. boleh balon ulang tahun itu boleh gas. Ini sudah dicampur ya. penuh layar masuk ikan. Terserah mau apa, yang penting jangan sampai ada udara bisa masuk. 3 bulan. Boleh kok. Nah, Boleh. Bu, tutupnya kalau pakai balon bisa tak? kenapa? Pakai balon karet itu bisa? Boleh. Kan Karena saya melembung, kan? ngomong, di rumah cuma ada plastik. Apapun, ibu-ibu ini pinter lah. Harusnya pakai balon. Kalau nggak beli mas, ada bisa beli. Jadi pakai plastik boleh, balon boleh, pakai selang boleh. Tapi kalau saya rekomen harus pakai selang. Karena ibu-ibu ini tidak pikir lagi waktu dari 3 bulan. Cocok kata ibu ini. Nah, Bu, kalau pakai selang kan masuk udara nih, Bu. Kalau pakai selang. nah, kalau pakai selang. Kalau masuk pakai selang udara. kan ini dibolong nih. Pakai solder. Kalau tidak ada solder pakai paku. Nah, dia kan ada lubang. Kalau dia masih ada lubang, itu pakai vaselin, Pak, supaya tidak ada hubungan lagi dunia luar dengan di dalam. Nah, terus selangnya itu? Selangnya itu keluarkan, siapkan gelas atau wadah basi itu, letakkan air, masukkan tinggal ke sini. Oh. Nah, contohnya selang, nah sini ke dalam sini. Ada air. Mana tutup tadi? Tutup tadi mana tutup tadi? Nah, misalnya Oh, ini iya. dibolongin, Betul. masuk ini tadi. Ya, nah, Ah, ya. sini, isi air. Benar. Benar, jadi kita tutup ya. Aman. Dia label, tanggal hari 26, berarti 3 bulan lagi, 3 bulan lagi langsung kita saring. Ini nah, buatlah tanggal berapa hari ini. Jadi seperti kulit jeruk ini warnanya tetap bening atau berubah warna apa, Bu? Berubah, nanti dia Pakai berubah. kuning. Berubah kuning bagus, ini kan kalau dia coklat itu campuran tadi sudah, atau gula merah sudah biasa ada saya maunya yang cantik, ya saya maunya benar dia kuning aja ini kan turun nanti. Kebayang sudah kan? Iya. Sudah ya? Cepet baik gitu ya kan? Nah, sementara yang ibu praktekkan itu menggunakan gula merah. Ya, jangan ada gula merah. Berarti 200 gram. Gula merahnya 200 gram. 200 gram. Ya, kita 200 gram. Kulitnya harus 600. Kulitnya 600. Berarti kan 2 kali lipat buatnya. Ini kan? Berarti ini banyak sekampung gitu. Susun lah. Susun. Iya. Ibu kalau misalnya kebanyakan gulanya, apa yang akan terjadi? Itulah namanya hasil penelitian secara sains itu kita harus ikuti aturan karena itu sudah hasil penelitian, nggak bisa dikotak-atik kalau hasil penelitian. Ya, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi nanti dia kalau dia kebanyakan itu akan menghambat, kalau kurang itu akan terhambat juga. Nah itu jadi makanya dia pakai rumus 1, 3, 10. Ibu, namanya itu di tempat yang teduh. Ya, kita tadi belum ada saya tunggu ada yang bertanya. Apakah diletakkan di sembarang? Jangan jauh dari sinar matahari. Ya. Iya. Ini Bu, silakan sama kamu. Iya. Nah ini tadi airnya 2 liter, buahnya 600 gram ya. 100 gram.
600 gram, gulanya 200 gram. Ini diaduk. Nah, kalau sudah yakin tercampur rata, nah ini langsung kita tutup rapat. Kita diamkan, jangan lupa buat tanggal. Ini tadi sudah cukup kulitnya 300 gram, belum cukup kali. Yang mana? Kulitnya. Sudah cukup 300 gram. Tutup rapat. Langsung. 2 liter sudah. Rapat. Nah, ini sudah ditutup rapat, gitu ya. Kalau misalnya, kalau ini kan ada bolongnya sudah, jadi tidak terangkum. Boleh dibolong? Enggak usah lah. Jangan dibolong. Biar dibuka tutup aja ya. Nah ini nanti kita tinggal ke sekolah, sampai di sekolah, buka dibuka. Tapi sebentar aja bukanya, lama-lama nanti udara masuk. Buang gas. Nah ini dibuat tanggal nanti kalau Mbak lihat tanggal hari ini 26 Maret. Iya dia naik dulu. Dia akan menjelang ini juga, ini sudah tanggal 20 dibuat. Ini kan belum jelas. Dia bangun, tapi sudah mulai ke bawah tuh. Berubah. Sudah mulai ke bawah. Sekitar 5 hari nanti dulu kayaknya naik. Nah ini nanti dibuat tanggal 26 Maret. Taruh di ruang TUD biar ada orang. Ini masih banyak, berarti gue bisa buat lain. Iya, ini buat lagi, makanya masing-masing kita ada hari ini yang bawa wadahnya ini gulanya masang udah buat semua. Nanti kita foto itu nanti kalau sudah 1 minggu kita akan upload lagi, posting lagi ya. Ya nanti kalau 1 minggu ya sampai dia panen untuk 1 minggu kita buat laporan. Ini masing-masing anggotanya sudah berbagi. Nanti ditulis sih Mbak, ini tanggal berapa? Iya. Kita kan makan sampah tiap hari. Sampah dapur itu kan tiap hari. Kalau tiap hari, kalau misalnya kan kondisi sedikit-sedikit kumpulin dulu, dibagi dalam sekali es. Nanti buat sekali itu juga 1 minggu. Jadi kita nggak putus. Silakan ada yang bertanya. Ini mana sini kita gawe itu? Tidak. Itu yang juga ketemu Mbak, hasilnya Mbak. Mbak Dewi, Mbak Ros. Mbak Ros. Macam limbah kan, jangan caranya limbah. Masih kayak limbah. Dari nah, pakalnya. Apa pena? Jangan aku pakai ini pakai karet. Pakai karet. Mana karet kamu tadi? Bentar Pak. Pakai karet. Aku masuk ke Belum Bapak itu belum ya kan diedit juga. Fokus itu saya Pak. Fokus Pak. Aku jamin. Ini sapi. Tapi kurang katanya dari. Nah, ya. Yang itu tangan apa reklesi? Yang mana? Yang biru. Nggak boleh. Harus ini. Hah? Dari yang boleh. Iya boleh ya. Nah, ini kalau sudah tercampur kita kasih tambah. Nah, masak plastik, kalau ke besok jadi masuk ke balik ke rumah. Dimakan aja gitu. Siap? Kita boleh snack ya. Sisakan ini jangan kalau penuh, sisakan uang gas. Apalagi wadahnya mana lagi Pak? Masih tidak wadah kita. Soalnya pakai banyak di sekolah. Itu yang kosong kecil meja itu. Salam pramuka. Hari ini kami akan membuat eco engine dari limbah kulit nanas. Alat bahan yang kami gunakan 1 liter air, 100 gram gula pasir, 300 gram kulit nanas. Pertama, siapkan air, masukkan 500 ml ke dalam toples. Kemudian
Masukkan gula pasir ke dalam toples. Masukkan gula pasir ke dalam toples. Aduk. Aduk yang rata. Masukkan seluruhnya. Aduk sampai bercampur. Kemudian aduk yang rata. Kalau sudah tercampur, kita masukkan kulit nanas ke dalam toples. Setelah itu kita aduk yang rata, kemudian kita tutup kembali. Setelah ditutup yang rata, kita kasih label. Kita siapkan label bahwa hari ini kita pembuatan ekoenzim dari limbah nanas tanggal 26 Maret 2021. Kita tempel untuk mengingat 3 bulan yang akan datang ekoenzim siap digunakan. Ekoenzim ini kami gunakan untuk lingkungan sekolah dan untuk di rumah sebagai pupuk organik cair, juga bisa digunakan pengharum ruangan, pembersih lantai, dan lain-lain. Demikianlah ekoenzim ini kami buat. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak-kakak, hari ini Kak Ridwan baru melihat ya tadi praktek ekoenzim ya dengan moto bebaskan bumi dari sampah. Bebaskan bumi dari sampah. Jadi kita punya sampah, yaitu misalnya buah-buahan, itu jangan buang. Itu bisa kita buat ekoenzim dengan menggunakan cairan air, gula, dan wadahnya. Oke, terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk YouTube-nya Ceona Cewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.